Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani dengan NIM 1058411-03724. Perkenalkan, nama saya Anggi Wahyu Isabella dengan NIM 1058411-1024. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin dengan NIM 1058411104524. Selamat datang di video kami. Kali ini kami akan membahas salah satu komponen penting dalam tata kelola teknologi informasi, yaitu skala maturity dan framework COVID. Mari kita pahami bersama bagaimana organisasi bisa menilai dan meningkatkan proses teknologi informasi mereka dengan mendekatkan maturity level dari COVID. COVID adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Ini adalah kerangka kerja atau framework yang digunakan untuk mengelola dan mengatur tata kelola TI secara menyeluruh. COVID membantu organisasi untuk menjembatani kebutuhan bisnis dengan teknologi informasi. COVID memiliki berbagai versi, dan versi terbaru adalah COVID 2019 yang menekankan pada fleksibilitas dan adaptasi terhadap konteks organisasi. Nah, salah satu fitur penting dalam COVID adalah penilaian tingkat kematangan proses atau yang kita kenal dengan skala maturity. Dalam penerapan IT governance, penting bagi organisasi untuk mengetahui sejauh mana proses tata kelola teknologi informasi telah dijalankan secara efektif. Untuk itu, kita menggunakan skala maturity atau dalam bahasa Indonesia disebut tingkat kematangan. Skala maturity adalah alat bantu yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi perkembangan serta efektivitas proses organisasi, termasuk dalam hal pengelola teknologi informasi. Dengan skala ini, organisasi dapat menilai apakah proses yang dijalankan masih bersifat spontan dan tidak terstruktur, atau justru sudah terkelola dengan baik dan terus disempurnakan. Secara umum, skala maturity terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, level 1, initial atau ad hoc, yaitu proses belum terstruktur, bersifat reaktif dan tidak terdokumentasi. Yang kedua, level 2, repeatable, yaitu proses bisa diulang tetapi masih sangat bergantung pada individu tertentu. Yang ketiga, level 3, definite, yaitu proses sudah terdokumentasi, terstandarisasi, dan disosialisasikan ke seluruh organisasi. Yang keempat, level 4, managed, yaitu proses dikendalikan, dimonitor, dan dievaluasi dengan data terukur. Yang kelima, level 5, optimizing, yaitu proses berjalan dengan sangat baik dan terus ditingkatkan secara proaktif dan berkelanjutan. Nah, dengan memahami posisi organisasi dalam skala maturity ini, kita dapat menentukan langkah-langkah perbaikan yang tepat, serta merancang strategi peningkatan tata kelola teknologi informasi yang telah matang dan terarah. Mari kita lihat contoh penerapan skala maturity dalam pengelolaan TI di sebuah perusahaan fiktif. Sebut saja perusahaan YXZ yang bergerak di bidang logistik. Beberapa tahun lalu, perusahaan YXZ berada pada level 1, initial, di mana proses TI masih berjalan secara tidak terstruktur, dokumentasi minim, dan sangat bergantung pada individu teknisi. Contohnya, saat terjadi gangguan sistem, tidak ada prosedur baku penenangan, semuanya bersifat reaktif. Melalui audit internal dan rekomendasi dari konsultan, perusahaan mulai membangun tata kelola TI dengan mengadopsi kerangka kerja COVID. Mereka menyusun kebijakan TI, mulai mendokumentasikan proses, dan melakukan pelatihan staf. Hasilnya, dalam 2 tahun mereka naik level 3, definite. Pada level ini, semua proses sudah terdokumentasi, distandarkan, dan digunakan secara konsisten. Proses backup data, pengolahan akses, serta penanganan insiden sudah dijalani sesuai prosedur. Nah, target mereka selanjutnya adalah mencapai level 4, managed, yaitu dengan menambahkan indikator kinerja atau KPI.
melakukan pengukuran efektivitas, serta meningkatkan kemampuan monitoring secara real time. Kasus ini menunjukkan bahwa skala maturity sangat membantu organisasi untuk mengevaluasi posisi saat ini, serta merencanakan peningkatan tata kelola teknologi informasi secara bertahap dan teratur. Penerapan skala maturity dalam tata kelola teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Yang pertama, skala ini membantu menilai posisi atau kondisi terkini proses teknologi informasi, apakah masih belum teratur, sudah terdefinisi, atau bahkan sudah berjalan optimal. Kedua, skala maturity menjadi dasar untuk menyusun rencana perbaikan dan peningkatan secara bertahap. Organisasi bisa menetapkan level target kematangan, lalu mengarahkan investasi dan pelatihan ke arah yang tepat. Ketiga, dengan pengukuran maturity, organisasi bisa mengidentifikasi risiko dan kelemahan sejak dini, serta meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan TI. Selain itu, skala ini juga memudahkan dalam komunikasi dengan manajemen, karena hasil evaluasi maturity memberikan gambaran yang jelas dan teratur, baik untuk kebutuhan audit, perencanaan, maupun pengambilan keputusan. Kesimpulannya, skala maturity bukan sekedar alat ukur, tapi juga panduan strategi untuk membangun tata kelola teknologi informasi yang kuat, efisien, dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, skala maturity merupakan alat penting dalam IT governance yang membantu organisasi untuk menilai tingkat kematangan proses TI secara objek dan terukur. Dengan mengetahui berada di level mana, dari initial hingga optimizing, organisasi bisa menyusun strategi perbaikan yang tepat, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta meningkatkan kinerja dan keamanan sistem TI secara bertahap. Lebih dari sekedar evaluasi, skala maturity juga berperan sebagai kompas perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa tata kelola TI tidak stagnan, tetapi terus berkembang sesuai tuntunan zaman. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak, baik di sektor publik maupun swasta, untuk memanfaatkan skala maturity sebagai alat refleksi dan perencanaan strategi dalam membangun tata kelola teknologi informasi yang andal dan berdaya saing. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.